Sehat semua para siswa-siswaku? Alhamdulillah semuanya sehat. Bertemu kembali dengan Bu Dina di pembelajaran biologi. Bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Oke, siapkan alat tulisnya. Silahkan simak video pembelajaran action. Assalamualaikum. Mana ini? Wow, apa ini? Aku lapar sekali habis dari sekolah. Apa ya ini? Ibu nyiapin apa ya? Oh, nasi. Lapar, coba aku mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kok manis ya? Apa ya? Kok bisa manis? Padahal ini hanya nasi. Pada video awal, model menyatakan bahwa nasi berasa manis. Nasi merupakan biji padi. Dengan demikian, biji padi berasa manis. Hal ini menunjukkan bahwa nasi atau biji padi mengandung senyawa monosakarida yang menyusun karbohidrat. Monosakarida mempunyai rasa manis. Demikian untuk video awal. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari sel merupakan unit terkecil kehidupan. Pada pertemuan video kali ini kita akan mempelajari tentang sel unit terkecil kehidupan. Kompetensi dasar pada aspek pengetahuan adalah menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Sedangkan pada aspek keterampilan, yaitu menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita perhatikan dulu hierarki atau satuan kehidupan. Pada sel kali ini kita akan mempelajari pada bagian hierarki sel dan molekul. Saya ulang, sel dan molekul. Kimiawi penyusun sel. Jadi pada dasarnya bahwa sel adalah tersusun oleh senyawa kimiawi. Senyawa kimiawi penyusun sel ada dua kelompok, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik meliputi ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Suatu senyawa kimiawi disebut organik apabila dalam komponennya tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, oksigen secara bersama-sama. Untuk senyawa anorganik, yaitu penyusun sel meliputi senyawa anorganik penyusun sel meliputi air, oksigen, dan garam mineral. Senyawa organik penyusun sel, satu yaitu tadi karbohidrat. Karbohidrat merupakan polisakarida tersusun oleh rantai monosakarida. Dengan demikian, unit terkecil penyusun karbohidrat adalah monosakarida. Unsur penyusun terkecil dari tiap monosakarida adalah unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis-jenis monosakarida ada 3 macam, yaitu triosa, pentosa, dan heksosa. Triosa tersusun oleh 3 atom C, yaitu kelompok aldehid dan keton. Sedangkan pentosa merupakan monosakarida yang tersusun oleh 5 atom C, yaitu ada ribulusa dan ribosa. Kemudian yang berikutnya adalah heksosa, yaitu monosakarida yang tersusun oleh 6 atom C. Contohnya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Kemudian berikut ini contohnya yaitu glukosa, monosakarida. Jika bergabung dengan monosakarida, glukosa akan menyusun maltosa, di mana maltosa merupakan gabungan antara monosakarida glukosa
dengan monosakarida glukosa, maka ini adalah kelompok disakarida. Kelompok disakarida yang lain adalah sukrosa. Sukrosa adalah susunan tersusun oleh glukosa dan fruktosa. Selulosa merupakan polisakarida yang menyusun dinding sel tumbuhan. Selulosa berfungsi melancarkan pencernaan. Di sini ditunjukkan bahwa selulosa terdiri atas banyak monosakarida. Ini monosakarida yang bergandengan menyusun rantai polipeptida. Jadi di sini bahwa dinding sel tumbuhan disusun oleh selulosa atau biasa disebut dengan serat selulosa. Kemudian contoh polisakarida atau karbohidrat yang lain dalam tubuh ada pati, amilum, ada selulosa tadi adalah di serat tumbuhan, dan ada kitin. Kitin adalah senyawa penyusun kerangka luar pada arthropoda dan juga penyusun dinding sel pada jamur atau fungi. Kemudian yang contoh yang lain adalah glikogen atau yang biasa disebut dengan gula otot. Kitin merupakan polisakarida yang menyusun eksoskeleton serangga dan penyusun dinding sel jamur. Kitin dapat dimanfaatkan sebagai benang untuk operasi. Dia dapat terurai setelah luka atau bekas jahitan sembuh. Senyawa organik yang kedua adalah protein atau polipeptida. Protein merupakan polipeptida yang tersusun oleh rantai panjang asam amino. Unsur penyusun asam amino yaitu atom C, H, O, dan N atau C, H, O, dan P atau C, H, O, dan S. Jadi di sini unsur N bisa diganti dengan P atau diganti dengan S. Unit penyusun dari protein adalah asam amino. Asam amino ada 20 macam. Berikut rantai polipeptida atau protein. Di sini satu lingkaran ini adalah asam amino yang terdiri ada 20 macam tadi. Itu muncul berupa rantai yang panjang. Berikut beberapa jenis asam amino yang ada 20 macam meliputi glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, fenilalanin, triptopan, prolin, serin, treonin, sistein, tirosin, asparagin, glutamin, asam aspartat, asam glutamat, lisin, arginin, dan histidin. Yang berikut adalah gambar struktur dari beberapa macam asam amino. Beberapa contoh protein dalam kehidupan yaitu ada jaring laba-laba, kemudian hemoglobin dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, mengikat oksigen atau CO2. Contoh yang berikutnya adalah enzim. Enzim berfungsi untuk mempercepat reaksi. Contohnya adalah enzim pencernaan. Kemudian ada juga enzim untuk fotosintesis. Senyawa organik yang ketiga adalah lemak. Lemak tersusun oleh unsur C, karbon, hidrogen, dan oksigen. Unit terkecil penyusun lemak adalah asam lemak dan gliserol.
lemak ada dua kelompok, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh yaitu suatu lemak jika pada suhu ruang berupa padatan, contohnya adalah mentega. Sedangkan lemak tak jenuh adalah lemak yang jika pada suhu ruang berupa cair, adalah minyak nabati dan minyak ikan. Berikut adalah struktur penyusun lemak. 1 unit penyusun lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Berikut adalah contoh asam lemak, 3 asam lemak dengan 1 gliserol yang disebut dengan triasil gliserol. Berikut contoh lemak dalam kehidupan adalah lemak nabati. Ini ada contoh minyak kelapa. Kemudian ada minyak hewani, yaitu minyak ikan. Senyawa organik yang keempat adalah asam nukleat atau polinukleotida. Asam nukleat ada 2 tipe, yaitu DNA dan RNA. Asam nukleat disebut juga polinukleotida. 1 unitnya disebut nukleotida. 1 unit penyusun nukleotida, 1 unit nukleotida tersusun oleh basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Basa nitrogen ada 2 jenis, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Sedangkan basa purin di sini ada 2 macam, yaitu adenin yang disingkat dengan huruf A besar dan guanin yang disingkat dengan huruf G besar. Basa pirimidin ada 3 macam. Sitosin disingkat dengan S atau C. Timin disingkat dengan huruf T besar. Dan urasil disingkat dengan U besar. Sedangkan gula pentosa ada 2 jenis, yaitu ribosa yang menyusun RNA dan deoksiribosa yang menyusun DNA. Yang termasuk asam nukleat tadi sudah disebutkan adalah contohnya DNA, deoksiribonukleik acid atau yang biasa disebut GAN, dan RNA adalah ribonukleik acid. DNA merupakan rantai ganda yang terpulir. Rantai ganda ini rantai ini satu rantai dan yang lainnya adalah satu yang rantai. Ini rantai ganda yang terpulir atau yang biasa disebut double helix. Dan RNA merupakan rantai tunggal, satu rantai tunggal. 1 unit asam nukleat adalah nukleotida. 1 unit asam nukleat adalah nukleotida. Ini 1 unit. Nukleotida terdiri atas basa nitrogen, kemudian gula pentosa, dan gugus fosfat. Tentang sel. Coba kalian perhatikan untuk gambar A dan gambar B. Apakah ada persamaan atau perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ya, gambar A adalah gambar bakteri, itu organisme uniseluler, dan B adalah gambar bayi.
atau manusia, yaitu organisme multiseluler. Itu perbedaannya. Yaitu A adalah organisme uniseluler dan B adalah organisme multiseluler. Untuk kelompok yang A, untuk jenis A, bakteri adalah organisme prokariotik, yaitu organisme yang belum atau tidak memiliki membran inti sel. Sedangkan yang B adalah organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti sel. Persamaan dari kedua organisme tersebut, gambar A dengan gambar B, adalah bahwa mereka sama-sama individu. A adalah individu bakteri dan B adalah individu manusia. Sel sebagai unit terkecil kehidupan karena sel didukung oleh benda-benda yang bekerja atau berfungsi layaknya organ. Benda-benda itu disebut organel. Adanya aktivitas organel tersebut, maka sel merupakan benda hidup. Berikut macam-macam organel yang menyusun sel. 1. Sini ada RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada 2 macam, yaitu retikulum endoplasma halus, dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar karena pada retikulum endoplasma itu terdapat atau ditempel ribosom. Ribosom ini ada yang berada pada sitoplasma dan ada yang menempel pada retikulum endoplasma. Berikut adalah sitoskeleton. Ada mitokondria, ada sentrosom, ada peroksisom, ada sitoplasma yang berada dalam sel itu, cairan fungsi sel. Kemudian ada lisosom. Ada vesikel. Ini yang lisosom. Dan ini vesikel, kantong-kantong kecil. Kemudian ada badan Golgi. Ada membran plasma pembungkus sel. Ada inti sel yang besar, inti sel. Pada inti sel terdapat lubang-lubang kecil. Kemudian di dalam inti sel terdapat nukleolus, anak inti. Ada benang-benang kromatin. Yang ini nanti adalah kromosomnya. Dan di inti sel dibungkus oleh membran inti. Maka sel hewan adalah organisme eukariotik. Kalian perhatikan untuk sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan dengan sel hewan. Apakah ada perbedaan di antara mereka? Ya, pasti ada. Nah, sekarang kita lihat dulu. Pada sel tumbuhan,
yaitu sel mempunyai dinding sel. Sel memiliki dinding sel. Kemudian ada inti sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, kloroplas, vakula, vesikel, kantong-kantong kecil. Kemudian ada sitoplasma yang mengisi sel. Vakula berukuran besar. Kemudian pada dinding sel terdapat titik-titik atau lubang-lubang yang menghubungkan antar sel yang disebut plasmodesmata. Berikut adalah perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Ditinjau dari organel sel. Sudah disebutkan tadi bahwa organel sel ada membran sel, dinding sel, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, vakula, sentriol, sentrosom, dan plastida. Untuk sel tumbuhan tidak memiliki sentriol dan sentrosom. Jadi, sel tumbuhan memiliki membran sel, dinding sel, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, vakula, dan plastida. Untuk sel hewan, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki kloroplas, tidak memiliki vakula, dan tidak memiliki plastida. Sel hewan memiliki membran sel, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, sentriol, dan sentrosom. Berikut pembahasan tentang organel sel. Di sini ada membran sel. Bahwa membran sel tersusun oleh senyawa kimiawi. Membran sel merupakan lapisan bilayer, 2 lapis, sebelah luar dan sebelah dalam. Bagian layer ini tersusun oleh lemak. Berikutnya senyawa yang lain adalah protein. Yang ini juga protein. Ini juga protein. Proteinnya ada 2 jenis, yaitu protein integral yang menembus dari permukaan luar hingga permukaan dalam, protein integral. Dan protein perifer yang hanya ada di sebelah tepi. Berikutnya adalah karbohidrat yang bercabang-cabang. Nah, untuk karbohidrat yang bergabung dengan protein ini, gabungan antara karbohidrat dan protein disebut glikoprotein. Sedangkan gabungan antara karbohidrat dengan lipid adalah glikolipid. Membran sel mempunyai fungsi untuk mengatur keluar masuknya senyawa ke dalam sel maupun keluar sel. Yang berikutnya adalah organel klorofil. Klorofil terdapat pada tumbuhan. Klorofil punya fungsi sebagai tempat fotosintesis, di mana fotosintesis merupakan peristiwa metabolisme. Dalam hal ini adalah penggabungan
mikromolekul menjadi makromolekul. Yang selanjutnya adalah organel mitokondria. Mitokondria terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Dia berfungsi untuk menghasilkan energi. Fungsi utamanya adalah menghasilkan energi. Energi diperoleh dari memecah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Senyawa organik diperoleh dari makanan, menghasilkan energi. Selain itu juga menghasilkan zat samping yang berupa sampah. Maka sampahnya disebut dengan istilah sampah metabolit, yaitu yang berupa CO2 dan H2O. Organel yang selanjutnya adalah nukleus. Nukleus di sini ditunjukkan yang berwarna biru tua. Pada nukleus terdapat pori-pori. Pori-pori ini berfungsi tempat keluarnya RNA menuju ke ribosom pada saat sintesis protein. Kemudian di dalam nukleus terdapat benang-benang kromatin, mana pada dasarnya benang-benang kromatin adalah gen, isinya gen. Karena gen ini berfungsi untuk mengatur aktivitas. Maka dengan demikian bahwa inti sel berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel. Organel yang selanjutnya adalah RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada dua macam, yaitu retikulum halus, retikulum endoplasma halus, dan retikulum endoplasma kasar. Yang kasar karena pada membran RE terdapat atau ditempel ribosom. RE berfungsi 1. Menampung protein yang sudah disintesis atau diproduksi oleh ribosom. Yang kedua, protein yang sudah diproduksi atau yang sudah ditampung tersebut akan ditambahi dengan senyawa-senyawa lain, yaitu bisa karbohidrat atau lemak. Kemudian, RE berfungsi membentuk kantong-kantong kecil. Untuk apa kantong-kantong tersebut? Kantong-kantong kecil berfungsi untuk wadah atau menampung wadah protein yang sudah diproduksi tadi. Dan kantong-kantong kecil ini akan bergerak menuju ke badan Golgi. Dengan demikian, RE juga berfungsi untuk transportasi protein dengan dibentuknya kantong-kantong kecil tadi. Yang selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi mempunyai fungsi yang mirip dengan RE. Mirip ya. Yaitu badan Golgi menampung protein dari RE, ya, menampung protein dari RE maupun menampung protein yang diproduksi oleh ribosom pada sitoplasma. Ditampung. Kemudian badan Golgi juga membentuk kantong-kantong kecil ini, bentuk kantong-kantong kecil. Kantong-kantong kecil ini membawa protein menuju ke membran plasma. Menuju ke membran plasma. Jadi dengan demikian, badan Golgi berfungsi untuk transportasi protein, yaitu dari badan Golgi menuju ke membran plasma. Untuk menuju ke membran plasma ini, maka protein akan dikeluarkan. Nah, disinilah yang namanya peristiwa sekresi. Protein yang dikeluarkan
ini dapat berupa enzim, hormon, lendir, air mata, atau minyak. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Sel sebagai unit terkecil kehidupan, karena sel melakukan aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh organel-organel sel. Aktivitas sel berupa transportasi protein, penyusunan protein, pembentukan energi, sekresi, dan fotosintesis. Simpulan yang kedua, bahwa sel disusun oleh molekul organik dan anorganik untuk mendukung aktivitas sel. Demikian pembelajaran kali ini. Tetap semangat, senantiasa sehat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.